Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita di ibadah kita kali ini. Dan semoga Allah menolong kita, saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama kitab kita Tadhkiratus Sami, dan kita telah menyelesaikan beberapa hal tentang ujub dan semoga Allah memberikan kita pertolongan agar kita tidak terjatuh ke dalam penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Man yaqra? Siapa yang baca? Wa min adwiyatir riya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li masyayikhihi wa li ulama'ina wa li jami'il muslimin. Amin. قال الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا مع أن الله تعالى يطلعهم على أنانيته وقبح سريرته كما صح في الحديث من سمع الله به ومن رأى الله به. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullah wa min adwiyatir riya. Berkata Ibnu Jama'ah, semoga Allah merahmati beliau, wa min adwiyatir riya, dan di antara obat riya, karena riya adalah salah satu dari penyakit yang paling mematikan di dunia ilmu.
sebagaimana yang sudah kita bahas bersama ujub. Jadi riya adalah salah satu penyakit yang paling menakutkan, membahayakan, dan mematikan di dunia ilmu. Dan riya, sebagaimana kita sampaikan, atau antum pun juga mungkin sudah dengar di majelis-majelis lain, bahwa memperlihatkan amal soleh dengan tujuan agar dipuji oleh manusia atau dipuji oleh pihak lain. Dari kata-kata ro'a yaro, melihat gitu loh. Ro'a yuroi, memperlihatkan. Jadi membuat orang melihat amal soleh kita, ibadah kita, agar dia memuji kita. Itu riya. Jadi kita memang sengaja ngeset agar orang ngelihat kita, orang ngelihat amal kita, Allah ngelihat ibadah kita, orang ngelihat takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar dia puji kita. Tujuannya agar manusia memuji kita. Itu riya. Dan kita tahu riya adalah syirik kecil. Dan kita tahu syirik kecil adalah dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar dari maksiat secara umum. Jadi ini sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan. Dan dari sini kita bisa memahami bahwa riya itu penyakitnya orang yang beribadah, bukan penyakit orang yang bermaksiat. Karena memang dia perlihatkan amal ibadahnya agar dipuji. Jadi ini penyakit yang harus diwaspadai oleh kita semua yang sedang beribadah. Dan sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dan jangan pernah meremehkan masalah riya. Bahkan Nabi kita SAW bersabda bahwa akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, riya. Jadi yang paling ditakutkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau Nabi sangat takut ini menimpa kita, lalu bagaimana mungkin kita bisa santai-santai saja? Mungkin nggak kalau kita ngerti nih, kita bisa dengan tenang, santai, nggak ada beban datang ke kajian, lalu ikut kajian, lalu pulang ke kajian tanpa ada perasaan khawatir sama sekali, dan itu sikap yang benar. Coba kita evaluasi diri kita. Nabi SAW takut. Nabi SAW ma'akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Dan yang beliau SAW mengatakan bahwa syirik kecil itu adalah riya. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat Imam Ahmad beliau mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Pakai inna, ada waktu taukid. Kalau bagi kita belajar bahasa Arab, inna itu penekanan. Jadi benar-benar yang paling menakutkan Rasulullah SAW. Dan artinya jangan pernah meragukan itu gitu loh. Jangan pernah meragukan itu. Sebagaimana yang yang dijelaskan para ulama dalam ilmu balaghah. Jadi kalau inna udah disebutkan, salah satu tujuannya adalah untuk orang yang masih meragukan. Jadi jangan pernah ragukan bahwa riya adalah hal yang paling ditakutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah ragukan itu. Pertanyaan simpel, kalau Nabi SAW begitu takut menimpa kita,
mungkinkah pada saat kita datang ke kajian atau datang ke masjid untuk sholat atau datang ke masjid untuk iktikaf atau kita mengerjakan ibadah lain, lalu kita lalui proses, kita ikuti kajian dari awal sampai akhir, lalu kita pulang ke rumah dengan perasaan tenang, nyaman, nggak ada rasa khawatir sama sekali, dan itu adalah sikap yang tepat. Hadirin nilai sendiri. Nabi SAW sangat takut dengan hal ini. Kok kita bisa tenang-tenang saja? Gitu loh. Bahkan atau ada orang yang jelas-jelas mengklaim gitu loh. Saya ini ikhlas gitu loh, dan seterusnya. Padahal Nabi SAW takut. Nabi SAW melanjutkan, yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Allah SWT akan menyampaikan kepada mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang ria itu, yang memperlihatkan amalnya, memperlihatkan ibadahnya, untuk dipuji, Allah katakan pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi a'malihim, ketika setiap orang atau manusia diganjar, atau ketika manusia itu amal ibadahnya diberikan ganjaran, dikasih pahala sama Allah, dikasih pahala sama Allah. Ketika manusia dikasih pahala sama Allah, Allah perintahkan atau Allah sampaikan kepada orang yang riya, yang memperlihatkan amalnya agar dipuji oleh manusia, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kalian pergilah ke orang-orang yang kalian incer pujiannya di dunia. Fanzuru, lalu lihatlah, hal tajiduna indahum jazaa, lalu lihatlah apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka. Gitu. Jadi kata Allah, jangan ke saya. Loh, kan waktu di dunia Anda kajian, Anda sholat, Anda umrah, Anda haji, Anda bayar zakat, Anda puasa, kan bukan untuk saya. Anda ingin dipuji oleh manusia. Nah, pergi ke mereka. Diusir tuh, pergi ke mereka. Nah, minta pahala dari mereka. Kan tujuan kalian bukan mencari ridhoku. Tujuan kalian mendapatkan sesuatu dari mereka. Kalian pergi ke mereka. Jangan ke sini, pergi ke sana. Disuruh pergi. Idhabu, pergi. Anda kan nyari pujian. Anda kan nyari sesuatu dari mereka. Suruh pergi. Hadirin Allah muliakan, ini nggak mudah. Gitu. Jadi ini berat. Ini hal yang saya akhwafu ma akhwafu alaikum. Akhwafu ma akhwafu alaikum. Makanya di antara para ulama klasik dulu kan berharap ada guru, ada ustadz, ada ulama yang mengisi kajian di tengah-tengah masyarakat, materinya hanya tentang ikhlas dan masalah ini aja. Jadi tema kajian hari Senin tentang keikhlasan dan bahaya riya. Nanti Selasa ada lagi kajiannya. Materinya apa? Ikhlas dan bahaya riya. Rabu ikhlas lagi. Kamis ikhlas lagi. Jumat materinya ikhlas lagi. Dan itu aja diulang-ulang tuh. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena itulah bahaya latennya umat dalam kehidupan mereka. Riya. Akhwafu ma akhwafu alaikum. Yang paling aku takutkan menimpa umatku. Gitu. Jadi yang paling ditakutkan menimpa kita bukan zina, hadirin. Bukan khomer, bukan syirkul asghar, yaitu riya. Itu yang paling ditakutkan Nabi SAW. Bukan judi. Tanpa meremehkan dosa-dosa di atas. Dosa-dosa di atas dosa besar. Zina dosa besar, khomer dosa besar. Itu dosa-dosa besar. Tapi Nabi SAW mengatakan, dan beliau lebih mengerti daripada kita, inna akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Wa ma huwa syirkul asghar Rasulullah? Riya. Yang paling aku takutkan memang kalian itu syirik kecil. Dan apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Apalagi hari ini hadirin, di mana sarana atau media
untuk memperlihatkan amal itu sangat terbuka, sangat terbuka. Yang dulu nggak bisa dilakukan, sekarang dengan mudah dilakukan. Dan sarana itu bisa membuat seseorang untuk memamerkan amal ibadahnya bukan ke satu dua orang, ke ribuan orang hari ini, bahkan ke jutaan orang. Kalau ingin pamer ke satu orang aja ria, lalu bagaimana yang stadium lebih tinggi lagi? Tanpa tanpa suudzon kepada siapapun. Ini kita bicara tentang diri kita. Kita bicara tentang diri kita sebagaimana ucapan Imam Malik. Kuntu ata'allamu li nafsi. Saya ini belajar untuk diri saya sendiri. Dalam arti bukan nggak bagi-bagi. Pelit dong Pak Ustadz Imam Malik. Bukan pelit. Tapi saya belajar untuk saya amalkan dulu sebelum saya dakwahin orang lain. Dan begitulah mentalitas para ulama ketika mendapatkan hal-hal seperti ini. Mereka belajar untuk islahun nafas, memperbaiki diri. Dan kita tahu bahwa para ulama mendidik kita untuk senantiasa mengevaluasi diri dan husnudzon kepada pihak lain. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini nggak mudah. Ini sangat-sangat pelik, sangat-sangat susah. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ria adalah salah satu ciri orang-orang munafik. Ciri orang-orang munafik ria. Jadi bayangkan ya hadirin sekalian, dosa besar ini itu saking menakutkannya, itu bisa dikerjakan di masjid. Bayangkan, di masjid. Sedangkan banyak dosa-dosa besar lainnya gak ada ceritanya dikerjakan di masjid. Ria bisa di masjid. Ria bisa. Itu kurang ngeri apa? Bisa dikerjakan di Masjidil Haram, bayangkan. Bisa dikerjakan di Masjid Nabawi. Bisa dikerjakan di Raudhah. Bisa dikerjakan di Arafah pada saat tanggal 9. Gimana kita nggak mikir? Ini bukan dosa yang dianggap remeh. Ini dosa. Kita bisa kerjakan di saf pertama. Orang bisa kerjakan dosa ini sambil sujud. Bayangkan sambil sujud. Anda buat dosa. Dan bukan dosa kecil, dosa besar. Gitu. Coba renungkanlah gitu. Ada orang pezina, berani dia zina di masjid, apalagi Masjidil Haram. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ria bisa hadirin. Bisa. Bisa di masjid, bisa di Masjidil Haram, bisa di Masjid Nabawi, bisa di Raudhah, bisa di Multazam. Semua tempat-tempat yang sangat presisius dalam keyakinan kita, justru itu peluang besar orang ria, bahkan semakin besar, karena semakin bergengsi. Semakin bergengsi. Itu menakutkan. Makanya para ulama tuh khawatir banget tentang masalah ini. Tapi aku kok tenang Pak Ustadz? Ya karena kita bukan ulama. Itu menunjukkan kekerdilan ilmu kita. Ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang takut dengan kemunafikan, dengan riya dan lain-lain, kecuali orang-orang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman kecuali ada kemunafikan dalam dirinya. Itu ucapan Al-Hasan dalam Sahih Bukhari. Kita tenang, kayak nggak ada beban. Anda sangat rentan.
Dan kita semua sangat rentan. Kok bisa tenang-tenang aja? Makanya kan dikatakan tak kenal maka tak takut. Nah itu kan, loh benar. Ya sayang juga boleh, tapi takut kan boleh juga lah. Tak kenal nggak takut. Orang yang nggak takut ria karena nggak ngerti tentang penyakit, maka nganggap remeh. Bukan karena tingginya ilmu dan imannya. Semakin iman kita tinggi, semakin takut kita dengan penyakit ini. Semakin ilmu kita luas, semakin khawatir dengan penyakit ini. Dan semakin sulit untuk mengklaim bahwa kita ikhlas. Makanya kan Imam Ahmad pernah ditanya, diriwayatkan, Anda mengerjakan menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu ikhlas apa enggak? Imam Ahmad pernah ditanya demikian dalam riwayat. Ditanya, ikhlas enggak gitu? Kalau hadirin gimana? Pulang dari kajian, lo kajian terus, emangnya lo ikhlas? Jawaban lo, kita apa? Jujur nih, jujur. Ya ikhlas lah. Emang lo gak lihat dari muka gua? Gitu. Emang gimana coba hubungannya? Imam Ahmad ditanya, ini penulis kitab Musnad, hafalannya 1 juta hadis, 1 juta hadis. Kita Arba'in Nawawi aja nggak hafal-hafal. Bentuk-bentuk hadis yang kita hafal, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Ya bagus, itu hadis besar, tapi kok cuma segitu hafalannya? Imam Ahmad ditanya, itu Anda melakukan ini ikhlas apa enggak? Apa kata beliau? Amal ikhlas fahuwa aziz. Adapun keikhlasan itu hal besar, hal yang sulit, hal yang berat. Adapun saya berusaha mengerjakan apa yang Allah kasih taufik kepada saya. Itu Imam Ahmad yang mempertahankan ilmu dengan darah, perlu dipenjara karena masalah iman terhadap Al-Quran, dicambuk sampai pingsan. Itu Imam Ahmad. Nggak berani klaim karena mengerti ini berat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? Aktsaru munafiku ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak dari umatku, kontingen orang munafik terbanyak dari umat Nabi SAW. Kontingen orang munafik yang terbanyak berasal dari mana? Qurra'uha, qori-qorinya. Di antara mana qori? Pembaca Al-Qur'annya. Di antara mana qori dijelaskan para ulama, seperti dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Khudair, orang yang rajin baca secara otodidak. Itu juga termasuk. Orang yang hobi baca, hobi belajar atau Quran. Bayangkan, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak di umatku ada pembaca Al-Qurannya. Hadis yang dari Abdullah bin Abbas. Coba kita renungkan itu. Dan sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan hadis ini untuk diri kita, nah ini coba catat, untuk diri kita, stabiloin kalau perlu. Ini penting. Karena bahaya, ini sangat salah paham bahaya. Besok sholat di masjid komplek temen, imamnya bacanya enak. Munafik nih, munafik. Qori. Kajian kemarin, persis. Baru dibahas sama Pak Ustadz kemarin. Pak Ustadz di bawah-bawah itu loh.
Gak boleh begitu. Hukum asal kepada sesama muslim baik sangka. Itu hadis evaluasi diri. Bukan kita gunakan nembakin saudara-saudara kita. Tapi ini kan renungan. Ini jadi orang kalau belum baca hadis ini, mereka mungkin berpikir, wah itu pasti pezina tuh Pak Ustaz. Itu tukang judi tuh. Apalagi judi online, nah cocok tuh. Enggak. Itu mungkin LGBT kali ya Pak Ustaz. Bukan. Qori'nya kata Nabi SAW. Qori'nya hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini kan pelajaran mahal bagi kita lah. Ulama tuh benar-benar ngejaga. Gak gampang. Dan materi-materi ini itu perlu kita ulang lagi. Ibnu Rajab rahimahullah diriwayatkan itu pernah mengkaji sebuah masalah, sebuah permasalahan di hadapan murid-muridnya. Lalu beliau bahas dengan komplit dan sangat mengagumkan. Itu murid-muridnya terpukau dengan betapa komplitnya, betapa lengkapnya dan betapa dalamnya pembahasan dari gurunya tersebut, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Setelah kajian selesai, di waktu berikutnya Ibnu Rajab dan beberapa muridnya diundang di sebuah forum yang isinya, yang di forum itu tuh ada banyak hakim syar'i pada saat itu, hakim syar'i. Lalu ternyata salah satu pembahasannya adalah pembahasan yang kemarin dibahas oleh Ibnu Rajab. Namun pembicara pada saat itu di forum itu menyampaikan materi tersebut dengan kualitas yang jauh di bawah Ibnu Rajab. Jauh di bawah Ibnu Rajab. Oh jauh. Sebagian menceritakan nggak bisa dibandingkan. Ketika melihat seperti itu, muridnya Ibnu Rajab rahimahullah itu langsung berpikir, karena bareng murid-muridnya, mereka harus dengar keterangan guru saya nih. Nah, itu kan. Murid kan seringkali punya pikiran begitu, ingin membanggakan gurunya. Dia harus ngeliat guru ana nih kalau ngejelasin tuh kayak apa. Maka di setting lah, murid-muridnya meminta Ibnu Rajab untuk menjelaskan masalah yang sama di forum tersebut. Dengan tujuan apa? Agar seluruh forum melihat betapa hebatnya guru kita dan untuk menjelaskan betapa berilmunya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Begitu kalau bahasa kita dikasih mic, yang terjadi di detik-detik berikutnya, Al-Imam Ibnu Rajab membahas itu jauh di bawah pembahasan beliau di pertemuan kemarin. Pokoknya inti-intinya atau poin-poin penting selesai. Dan itu murid-muridnya kaget dan tidak ada yang mengagumkan. Nggak ada yang mengagumkan. Nggak ada yang bisa, nggak ada hal yang membuat itu hakim-hakim berdecak kagum.
Jadi misi gagal. Setelah bubar dan Ibnu Rajab pulang, muridnya memberanikan diri bertanya, wahai guruku, kenapa engkau tidak membahas masalah itu sebagaimana pembahasan kau kemarin? Kemarin tuh perfect, gitu. Perfect banget. Kok sekarang nggak kayak begini? Apa jawab Ibnu Rajab rahimahullah? Kata beliau, amma majlisun al-ams fahuwa majlisun lillah. Adapun majelis kita yang kemarin itu majelis karena Allah. Kalau tadi bukan, katanya. Itu untuk pamer di hadapan manusia. Nggak mau itu. Lihat ulama adil. Pernahkah kita berpikir demikian? Adapun majelis kemarin, kenapa saya keluarkan seluruh ilmu saya? Lillah, nggak ada siapa-siapa. Kita nggak ingin show of force, kita nggak ingin pamer, kita ingin orang muji kita nggak ingin orang kagum sama kita. Kita persembahkan untuk Allah. Adapun tadi, beda atmosfernya, beda suasana. Dan kalian juga minta saya ngisi untuk pamer. Pertanyaannya simpel. Pernahkah kita berpikir seperti itu dalam hidup kita? Ini karena Allah atau bukan? Saya tunjukkan hal ini karena Allah atau karena makhluk? Atau karena manusia? Artinya ucapan Nabi SAW tentang inna akhfafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan adalah ria atau syirik kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan orang munafik terbanyak adalah qori-qorinya. Itu bukan isapan jempol bagi para ulama hadirin. Itu benar-benar mereka camkan dan mereka berusaha resapi dalam hati dan mereka berusaha amalkan. Bukan hanya mereka tulis, terus habis itu lupa lagi, lalu pamer lagi. Enggak. Mereka renungkan. Dan mereka coba amalkan gitu loh. Mereka jaga. Karena ini adalah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tuh takut hadirin. Al-Athra'i rahimahullah fit tawassut, beliau pernah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika membicarakan kitab beliau Ar-Rawdah. Rawdah apa? Rawdatul Jannah. Rawdatul Talibin itu awalnya kitab apa? Wallahu alam. Siapa yang tadi bilang Rawdatul? Itu syarah atau keterangan atau buku khusus, buku independen atau apa? Ya buku fikih benar. Masa buku fisika? Ya buku fisika. Rawdatul Talibin adalah mukhtasar dari Syarhul Kabir karya Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Dan beliau tulis selama berapa tahun? 9-10 jilid loh itu buku. Hadirin kalau nulis buku berapa tahun selesai? Beliau tulis kurang lebih selama 3 tahun.
dan itu umdah fil madhab syafi'i, itu umdahnya madhab syafi'i dalam ilmu fikih. 3 tahun hadir. Beliau nulis 3 tahun. Beliau mulai di bulan Ramadan dan selesai di Rabiul Awal. Beliau mulai di tahun 666 dan selesai di 669. Ya. Ya, Rawdatul Talib, 3 tahun beliau tulis. Al-Adhra'i mengatakan bahwa annahu hamma qabla mautihi bi ghasliha. Imam Nawawi itu ternyata menjelang beliau wafat, beliau ingin mencuci kitab Rawdatul Talibin. Apa maksud, apa arti mencuci dalam dunia para ulama? Kotor kayaknya Pak Ustadz, berdebu kali itu buku. Bukan. Maksud mencuci itu buku dimasukkan ke air biar hancur, biar hilang. Buku ditulis 3 tahun, hadirin, 3 tahun. Di akhir hayatnya beliau pengen, nah, hancurkan saja buku saya. Lalu kata orang-orang, sarot biha rukban, nggak bisa Imam Nawawi, karena buku engkau itu udah tersebar kemana-mana, nggak bisa. Mungkin engkau bisa menghilangkan buku yang ada di tanganmu, tapi kan udah dicetak, udah bahasa kita udah dicetak, udah disebar kemana-mana, nggak bisa lagi. Terus kata beliau apa? Kata Imam Nawawi bilang apa? Fi nafsi minha asya. Saya takut nggak ikhlas gitu loh. Jadi beliau ingin menghancurkan, bukan karena penjualannya turun, bukan. Buku itu sampai hari ini salah satu bestseller dalam ilmu fikih. Nggak ada penjual. Beliau khawatir tidak ikhlas. Beliau khawatir ria. Dan itu dijelaskan sebagian masyayikh. Ketika sebagian ulama menjelaskan ini bukan hanya Imam Nawawi, ini kultur para ulama. Kultur para ulama. Kalau mereka merasa kayaknya saya ria deh, atau kayak itu belum bisa kayaknya deh. Di antaranya Imam Nawawi. Dan kita bersyukur buku itu udah keburu kesebar. Kalau sampai belum kesebar terus dihancurkan, itu kerugian besar dalam dunia ilmu fikih. Hadirin, gak ada yang salah dengan sisi teknis, gak ada yang salah. Terbukti buku itu umdah. Buku itu rujukan dalam salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa pengen dihancurkan? Atau ada keinginan ingin dimusnahkan? Khawatir tidak ikhlas, khawatir. Bukan fakta, bukan. Bahkan sebaliknya, itu justru tanda keikhlasan beliau. Sebagaimana ucapan Al-Hasan, nggak ada yang takut terhadap ketidakikhlasan kecuali mukmin, dan tidak ada yang merasa aman kecuali munafik atau orang yang punya bibit kemunafikan di dalam dirinya. Itu poin. Saya ingin menyampaikan dengan contoh-contoh seperti ini. Lihat bagaimana para ulama benar-benar meresapi, sedangkan kita santai aja gitu.
illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Saya nggak mengatakan semua orang demikian, tidak. Tapi saya bicara tentang diri saya dan kita yang merasa demikian. Berapa kali kita khawatir tidak ikhlas dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam umroh kita, dalam haji kita, dalam kajian-kajian kita. Kalau ulama-ulama besar khawatir tidak ikhlas dan sampai sejauh itu, jadi bukan hanya obrolan warung kopi, kayaknya gue nggak ikhlas, enggak lo ikhlas, ya kayaknya gue ikhlas ya, yaudah, nggak gitu. Mereka ingin memusnahkan karyanya, 3 tahun dikerjakan, pengen dihilangin. Padahal nggak ada masalah secara teknis, nggak ada masalah dalam konten, nggak ada masalah dalam, kalau bahasa kita, nggak ada masalah dengan distribusi, nggak ada masalah dengan penjualan, nggak ada masalah dengan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Mereka khawatir tidak ikhlas, itu aja. Nah, sejauh mana kita mengevaluasi niat kita dalam ibadah-ibadah kita? Itu poin. Atau sebaliknya, kita nggak pernah mikirin batin kita, selalu fokus ke teknis. Berpikir, itu poin. Alhamdulillah kemarin perjalanan lancar. Lancar itu kan teknis. Hati kita lancar apa enggak, itu pertanyaannya. Kajian gimana? Kajian rame. Rame itu teknis. Ikhlas apa enggak kita dalam kajian? Apakah itu menjadi isu besar enggak bagi kita? Itu isu besar bagi Nabi kita SAW. Tapi mari kita jujur, itu isu besar enggak bagi kita? Para ulama demikian. Mereka takut. Dan benar-benar mereka buktikan. Bukan hanya cuman isapan jempol atau hanya lip service. Makanya Allah berkahi. Allah berkahi mereka. Dan sebaliknya, seringkali kita merasa hidup kita nggak berkah. Padahal secara teknis, rasanya semua baik-baik saja. Iya, karena masalah bukan di teknis. Masalah di hati, masalah di batin, masalah di tauhid, masalah di iman, masalah di syirik kecil. Itu yang membuat kita berantakan dalam hidup. Padahal seluruh masalah teknis ada pada genggaman kita. Insya Allah kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita tahu betapa bahayanya riya, dan ini bukan perkara yang mudah bagi kita semua, maka pertanyaannya bagaimana obat dari riya tersebut. Penulis membawakan sebuah obat yang layak untuk kita renungkan dan layak untuk kita resapi dan kita amalkan, bahwa beliau menyampaikan obatnya adalah dengan merenung dan berpikir bahwa seluruh makhluk bi'annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi wala ala darrihi. Wa seluruh makhluk semuanya itu tidak mampu mensupport dia dan tidak akan mampu merugikan dia kecuali apa yang Allah takdirkan untuk dia.
Jadi sekali lagi, semua makhluk itu nggak akan bisa menguntungkan kita atau merugikan kita kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi itu obatnya adalah dengan keyakinan itu. Ala bima lam yaqdihillahu lahu wala ala dharrihi bima lam yuqaddirhu Allah ta'ala alaihi. Jadi semua orang yang kita cari pujiannya itu gak akan bisa mensupport kita. Artinya kalaupun mereka puji kita, gak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Sama sekali gak ada dampaknya. Pujian itu ilusi kalau mereka muji. Dan hari ini jangan ada orang pengen dipuji yang justru dibully gitu, tambah parah, dinyinyirin. Jadi kalau mereka muji, nggak akan bisa memberikan keuntungan apapun. Bima lam yaqdihillahu lahu. Selama Allah nggak takdirkan, selama Allah nggak takdirkan. Artinya kalau terkesan ada keuntungan, ada manfaat, itu tuh bukan karena pujiannya, itu karena Allah takdirkan kita mendapatkan itu, bukan karena pujiannya. Sebaliknya, wala ala dharrihi bima lam yuqaddirhu Allah ta'ala alaih. Dan kita harus yakin bahwa seluruh manusia tidak akan bisa mencelakakan kita, memudaratkan kita kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak akan bisa. Mau semua orang yang kita kenal, teman-teman kita caci maki kita, jelek-jelekan kita, mau fitnah kita, nggak akan merubah apapun. Kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. فَلِمَا يُحْبِطُ عَمَلُهُ وَيَضُرُّ دِينَهُ وَيُشْكِلُ نَفْسَهُ بِمُرَاعَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Kalau kondisinya demikian, lalu untuk apa dia hancurkan amalnya, dia rusak pahalanya, dia rusak agamanya, dan dia sibukkan jiwa dan hatinya dengan fokusnya terhadap orang-orang yang nggak bisa mensupportnya dan nggak bisa menjatuhkannya. Artinya buat apa kita cari pujian orang yang nggak bisa mendukung kita apapun, dan sebaliknya nggak bisa menjatuhkan kita dengan cara apapun kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi buat apa Anda pertaruhkan amal ibadah Anda untuk pihak-pihak seperti itu? Pihak-pihak seperti itu. Dan ini adalah akidah seorang mukmin. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang harus terus kita renungkan. Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas masih kecil, apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, aku akan ajarkan engkau beberapa prinsip, beberapa kalimat. Dan Nabi SAW, pada saat itu mereka berada di kendaraan. Kata Ibnu Abbas, saya itu digoncengin Nabi SAW. Itu Nabi SAW masih menanamkan tauhid dan iman. Kata Nabi SAW, ya gulam ini wa'alimu ke kalimat. Aku ajarkan kamu beberapa prinsip ya nak. Yang pertama apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah nak. Niscaya Allah akan jaga kamu. Lihat dari kecil. Nabi SAW mengatakan jagalah hak Allah nak. Nanti Allah jaga kamu.
Coba kita evaluasi masa kecil kita. Kita pernah dengar kalimat seperti ini enggak? Jagalah hak Allah. Insya Allah Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah hak Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta tolong, fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Allahu akbar. Wa'lam, nah, ketahuilah, annal ummata, seluruh umat manusia, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila seluruh umat manusia ini bersekutu, berkoalisi untuk mensupport kamu, untuk mendukung kamu, untuk memberikan manfaat kepada kamu, nggak akan berhasil, nak, kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Dan apabila seluruh manusia menjadi oposisimu dan mereka bersekutu, mereka bersatu untuk menjegalmu, untuk menjatuhkanmu, untuk menghalang-halangimu dari cita-citamu, untuk menyakitimu, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Gak akan bisa, nak, kecuali apa yang Allah takdirkan terhadapmu. Powerful, hadirin. Anak kecil, hadirin. Dari kecil ditanamkan demikian. Ini obat riak, hadirin, kata Ibnu Jama'ah. Ini dasar-dasar kehidupan. Dan dalam riwayat, selain Tirmidzi, itu ada Tirmidzi ya. Ihfadillah tajidu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau sedang lapang. Nah, jadi masih kecil ya. Nah, kenali Allah ketika sedang lapang, lagi senang, lagi di atas. Maka Allah akan mengenalimu ketika engkau susah. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal. Karena engkau berusaha mendekat, merapat, bertakarrub ketika engkau lagi lapang. Jadi, nah, jangan ke Allah jangan ke Allah ketika lagi jatuh. Kamu harus ke Allah. Artinya kamu harus mendekat kepada Allah ketika lagi lapang. Nanti Allah akan ingat kamu ketika lagi susah. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang bukan takdirmu tidak akan engkau alami. Gak akan engkau alami. Sesuatu yang bukan takdirmu gak akan engkau alami. Mau jungkir balik gak akan. Apapun yang bukan takdirmu, engkau gak akan kena musibah itu. Atau engkau gak akan dapatkan itu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang sudah menjadi takdirmu gak akan meleset, nak. Mau semua orang halang-halangi, kamu akan dapat itu. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah, kemenangan selalu bersama kesabaran. Wa annal faraja mal karab. Dan kemudahan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan kemudahan bersama kesulitan. Jalan keluar bersama ujian. Dan kemudahan bersama kesulitan. Atau bersama kesulitan ada kemudahan. Itu dari kecil Nabi SAW tanamkan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bicara anak kecil. Itu dari kecil, tanamkan itu.
gimana nggak solid gitu loh. Dari kecil ditanamkan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Nanti Allah akan jaga kamu. Dari kecil ditanamkan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika lagi lapang. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika lagi lapang. Kenali Allah. Nanti Allah akan ingat Anda ketika lagi susah. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Allah akan tolong kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta sama Allah. Siapa dari kita menanamkan itu? Di keluarga. Di anak-anak kita. Bukan. Nah, ada apa-apa, minta papa. Gimana minta apa-apa? Kita yang ngerusak tauhid anak kita. Kita yang buat anak kita bergantung kepada makhluk. Bukan salah siapapun. Dia seperti kata Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, lahir di atas fitrah. Terus siapa yang ngerubah? Orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Itu orang tua yang buat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Orang tua yang buat dia jadi ahli dunia, yang bergantung kepada makhluk. Adapun Nabi SAW enggak. Makanya lihat Abdullah bin Abbas, tumbuh solid hadirin. Dari awal dikasih tahu, dari awal ditekankan. Ada banyak orang tua kalau mau naik haji, terus tinggalin anak-anak di rumah selama 40 hari misalnya, biasanya pesan-pesannya apa? Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon tante Mawar, gitu. Ini hubungi tetangga kita, hubungi ini, hubungi itu. Siapa di antara kita? Kalau ada apa-apa, doa sama Allah. Itu iman hadirin. Apa hubungannya sama riya? Kental dan sangat erat. Karena orang nggak akan riya kecuali hatinya terpaut sama manusia. Buktinya dia pengen dipuji manusia. Dan dia takut dicela oleh manusia. Adapun orang beriman, hatinya terpaut kepada Allah. Makanya dia nggak peduli dengan pujian dan dia tidak akan mundur ketika dicela. Dia kan maju terus aja. Karena mereka ya, orang-orang beriman yakin, mau dipuji, mau dicela, gak ada pengaruhnya pada takdir saya. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Jangankan dipuji, manusia bersepakat mendukung dan mensupport saya, gak akan bisa. Kenapa? Karena Nabi saya bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Gitu. Karena Nabi saya bersabda, dan Nabi saya nggak mungkin bohongin saya, bahwa apabila seluruh manusia bersekutu, bersepakat, berkoalisi untuk mendukung dan mensupport saya, nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada saya. Itu poin. Ketika ada orang yang nyinyir, yang mencela dan seterusnya, dia nggak akan meremehkan, tapi dia nggak akan pedulikan juga, dia akan jalan terus. Kenapa? Karena Nabi saya bersabda, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau semuanya beroposisi melawan saya, nggak akan merubah apapun kecuali apa yang Allah takdirkan kepada saya. Dan dia wa'lam. Nabi saya juga mengatakan, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang bukan takdir saya, gak akan saya dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan yang menjadi takdir saya, gak akan meleset. Kan enak hidup kayak begitu hadirin. Pokoknya tugas kita jalan aja udah terus. Dan kita tahu Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Ada kendala, sabar. Ingat lagi sabda Nabi kita, wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah, kemenangan selalu bersama kesabaran. Ini yang harus ditanamkan.
Lihat bagaimana para ulama menanamkan. Kuncinya di iman dan di tauhid. Kalau nggak bisa. Harus yakin dulu bahwa masa depan kita bukan di tangan si A, si B, si C, si D. Keberhasilan kita di sebuah bidang atau di sebuah kehidupan itu bukan di tangan mereka, di tangan Allah Ta'ala. Lalu buat apa kita pertaruhkan amal ibadah kita buat dipuji mereka? Gak ada gunanya dipuji mereka. Sebagaimana dicela mereka pun gak ada gunanya. Atau gak memudaratkan kita. Hormati manusia, tetap hormati manusia. Bukan rendahkan, hormati manusia. Tapi jalan terus, dan itu bukan fokus kita. Fokus kita bagaimana Allah ridho kepada kita. Fokus kita bagaimana Allah sayang kepada kita. Fokus kita bagaimana Allah memberkahi amal ibadah kita. Itu fokus kita. Bukan dipuji, bukan ini. Dan terapkan dalam seluruh kehidupan kita. Ada suami melakukan sesuatu agar dipuji istrinya. Istri juga begitu. Melakukan ini agar dipuji suaminya, maka dia akan down ketika suaminya nggak muji makanannya, nggak muji penampilannya, nggak muji ininya, dan dia akan lebih jatuh lagi kalau suaminya mengkritik penampilannya. Bukan itu poin. Berpenampilan harus. Kalau kita udah berusaha, tapi kita nggak mendapatkan reward dari manusia, jangan sedih. Kita hidup bukan buat mereka. Kita hidup untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa aja? Allah. La syarikalah. Gak boleh ada yang sejajar dengan Allah. Gak ada sekutu. Wa bidzalika umirtu. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi jangan pikirkan itu. Jalan terus. Tetap berbuat baik, tetap beribadah, tetap bantu orang, tetap menebar kebaikan. Adapun dipuji, dicela, jalan terus. Karena sekali lagi kata Ibnu Qudamah, kenapa sih Ibnu Jama'ah membawakan obat ini? Karena penyebab penyakit ria itu kata para ulama sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama seperti Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar. Yang pertama, ingin dipuji manusia, atau yang kedua takut dicela manusia. Itu inti ria. Yang ketiga, menginginkan sesuatu yang ada di manusia. Inti semua itu kata para ulama, ingin kedudukan di tengah-tengah manusia. Itu masalahnya. Karena ketika seseorang ingin kedudukan di tengah-tengah manusia, maka dia akan mengharapkan pujian dan takut dicela. Karena dia berpikir, kalau saya dicela sama manusia, saya akan kehilangan kedudukan di tengah-tengah manusia. Itu masalahnya. Makanya obatnya adalah dengan iman, dengan tauhid, dan meyakini bahwa gak ada hubungannya itu semua. Yang menentukan itu Rabb kita, subhanahu wa ta'ala. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Lihat Nabi kita SAW dicaci maki 13 tahun, dicela, difitnah. Tidak merubah takdir beliau untuk menguasai kota Mekah. Itu. Nggak merubah takdir. Ketika Allah sudah takdirkan beliau menguasai kota Mekah, beliau kuasai di Fatu Mekah. Mau orang bilang apa, mau segala macam, nggak ada pengaruhnya, hadirin. Tidak ada pengaruhnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kembalilah ke Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam dan lihat bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendudukan masalah ini. Makanya hadirin sekalian, orang yang ria itu sangat ringkih, sangat lemah, gak kuat. Kenapa demikian? Karena ketika kita sudah terjangkit ria, maka itu menunjukkan iman kita sangat lemah atau iman kita nggak bagus. Begitu iman kita nggak bagus, ringkihlah kita sebagai seorang hamba, lemah. Karena kita bergantung sama yang lemah. Tadi orang nggak akan ria kecuali kata para ulama dia berharap kedudukan di tengah-tengah manusia, sehingga itulah yang jadi parameternya. Dia berharap dipuji
agar itu menjadi red carpet dia untuk mendapatkan kedudukan, atau dia takut banget dicela karena itu bisa menggagalkan kedudukannya. Berarti hatinya bergantung pada manusia. Manusia, kata Allah SWT, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi hidup Anda bergantung sama pihak yang sangat lemah. Maka jangan salahkan siapapun kalau Anda terombang-ambing. Jangan salahkan siapapun kalau Anda jatuh dan Anda terbawa angin. Kenapa? Karena Anda bergantung sama yang sangat lemah. Berbeda dengan apabila kita bergantung kepada Rabbul Alamin, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Aziz, Ala kulli syai'in qadir, yang mampu melakukan segala sesuatunya. Anda akan kuat. Anda akan solid. Kenapa? Karena Anda bergantung kepada yang maha sempurna. Dan memang mengatur ini semua. Dan itu kita lihat. Allah maha luas. Allah maha luas. Itu yang menjadi hal yang perlu kita camkan bersama. Makanya ketika Allah berfirman tentang hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan dia dengan kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Kata Allah, nggak ada masalah, mas. Anda mau murtad, murtad silahkan. Anda mau murtad, murtad. Anda nggak dibutuhkan. Dan peran Anda langsung digantikan oleh pihak lain. Jadi jangan sok dibutuhkan. Kita nggak dibutuhkan di agama ini. Kita nggak dibutuhkan di dunia ilmu. Kita nggak dibutuhkan di dunia hijrah. Kita nggak dibutuhkan di dunia amal soleh dan kebaikan. Begitu kita balik kanan, begitu kita nggak ngaji lagi, begitu kita berubah balik lagi ke tempat maksiat dan seterusnya, kata Allah, Allah akan gantikan dia dengan kaum yang lain atau pihak yang lain atau jamaah yang lain yang Allah cintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kita nggak dibutuhkan, jangan so jual mahal dalam dakwah. Kalau kita nggak mengisi saf pertama, akan ada saudara kita yang mengisi saf pertama itu. Bukan berarti ketika Anda nggak datang sholat subuh berjamaah ditutup di masjid Anda. Enggak. Sholat subuh akan tetap berjalan. Cuman Anda nggak ikutan, Anda nggak hadir, Anda nggak masuk dalam gerbong, Anda ketinggalan. Lalu Anda akan mati dan akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad, nggak ada masalah, kata Allah. Nggak ada masalah. Murtad itu udah kesalahan yang paling fatal sudah. Udah keluar. Dosa udah paling parah, udah keluar. Jadi Allah mengatakan, Anda melakukan dosa paling parah, gak ada masalah. Apalagi nggak ngaji, cuma nggak ngaji atau segala macam, gak ada masalah. Atau wanita buka hijab segala, bagi Allah bukan gak ada masalah, silahkan. Nggak dirugikan, Anda nggak dibutuhkan, tidak dibutuhkan, Anda yang berantakan, bukan Allah. Allah as-somad. Allah nggak butuh Anda yang butuh sama Allah. Kita yang punya masalah, kita yang diuji, kita yang sakit, kita yang punya masalah rumah tangga, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan orang tua, kita yang punya masalah. Kita yang butuh sama Allah. Allah nggak butuh sama kita. Kalau Anda keluar, otomatis Allah akan gantikan. Siapa yang gantikan kita? Yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, dan mereka tawadhu, merendah di hadapan orang-orang beriman. Lihat, ini penting. Penuntut ilmu nggak boleh petantang-petenteng sama umat Islam. Penuntut ilmu itu nggak boleh arogan sama orang-orang beriman. Penuntut ilmu itu harus tawadhu sama orang-orang beriman, sama umat tuh tawadhu. Nggak boleh sok jago, nggak boleh. Ini ayatnya di antara orang-orang yang mencintai Allah itu sama orang-orang beriman, sama umat Islam tawadhu, merendah. Bukan sok jago, merasa ini, merasa hebat. Cuman kita doang yang jago. Enggak. Adillatin 'alal mu'min, a'izzatin 'alal kafir. Punya izzah di hadapan orang-orang kafir. Punya izzah, punya pride, punya kehormatan
di hadapan orang-orang kafir. Terus yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Ini poinnya. Mereka tidak takut, tidak khawatir celaan para pencela. Nggak peduli dicela. Nggak peduli. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Orang yang ria, apabila dicela manusia itu masalah besar. Orang yang ria itu sangat takut kalau dicela. Sangat takut dicela. Adapun orang beriman, dia tidak petantang petenteng dan nggak berkoar-koar. Gue nggak takut, enggak. Dia tawadhu. Tapi kalau lo takdirkan dia dicela orang, dia akan jalan terus. Dan itu nggak mempengaruhi dia. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan para pencela. Kenapa? Karena mereka yakin celaan itu nggak merubah takdir. Nggak merubah takdir. Nggak mengubah takdir, hadirin. Kalau antum ditakdirkan berhasil sukses, maka akan sukses. Nggak ada masalah. Wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu karunia, hadirin. Kalau mau bicara karunia, mau bicara nikmat, bicara anugerah, itu mentalitas itu mahal. Hadirin punya mentalitas atau punya sifat seperti ayat ini, hidup akan indah apapun ujiannya. Cinta sama Allah, Allah cintai kita, kita cinta sama Allah, kita tawadhu di hadapan orang beriman, terus kita berjuang, lalu kita tidak memikirkan celaan para pencela. Itu nikmatnya hidup. Ketika kita nggak mikirin komentar orang terhadap kita, selama kita benar, bukan kita anti kritik. Kalau kritik kita terima, kita perbaiki diri. Tapi kalau celaan yang tidak, yang menjatuhkan, bukan yang membangun, atau celaan yang tanpa dasar, kita nggak peduli. Itu kenikmatan hidup, benar deh. Ada banyak orang punya dunia, punya follow, stres gara-gara omongan orang. Dan yang lebih tragisnya lagi, yang ngomongin ini cuma 3, 4, 5 orang. Dia berantem. Itu kenikmatan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Allah maha luas, hadirin. Dan Allah maha berilmu. Ini luar biasa. Lihat bagaimana Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Allah maha luas dan Allah maha berilmu. Karena kita tahu bahwa kaidah tafsir, ayat yang ditutup oleh nama dan sifat Allah, itu pasti ada korelasinya. Allah karena nggak ngasal, hadirin sekalian. Dan dalam ayat ini Allah tutup, Allahu wasi'un alim. Allah maha luas. Di antara maknanya dijelaskan para ulama seperti As-Sa'di, Allah maha luas. Sehingga Allah bisa meluaskan hati orang beriman, jiwa orang beriman, dan dada orang beriman. Hadirin Allah muliakan, dicela orang itu bisa membuat orang itu merasa sempit. Makanya bahasa orang-orang kalau dibully atau dicela atau dihina, itu bahasanya apa? Nyesek. Dan hari ini itu luar biasa. Bullying itu luar biasa. Verbal abuse itu luar biasa. Dan yang dirasa itu sempit gitu loh. Hadirin pernah dibully enggak? Enggak pernah. Berarti Anda yang bully orang selama ini. Kalau nggak membuli, dibully. Secara umum orang tuh kalau dibully gimana sih? Di social media misalnya dia dibully, di kata-katain sama banyak komentar. Itu bisa sampai titik nggak berani keluar rumah, hadirin. Nggak berani keluar rumah. Hati itu sempit. Ya nggak sih? Pernah ketemu korban seperti itu? Nggak berani keluar. Bahkan sebagian kasus nggak berani keluar kamar. Kayaknya di pikirannya itu semua orang ngomongin dia, gitu loh. Nggak berani ketemu tukang sayur, hadirin. Nggak berani, takut. Kalau terima rapot nggak berani datang ke sekolah anaknya. Kenapa? Setiap orang lihat dia, ini pasti ngomongin saya. Oh itu beneran, serius, benar nggak sih? Itu benar. Oh ada yang bunuh diri kok. Ada bunuh diri gara-gara diomongin. Padahal dalam beberapa kasus bisa jadi yang bully dia
dari planet A, planet B, planet C. Jadi nggak ada di sini. Tapi bisa sampai nggak berani ketemu lingkungan sekitar. Itu sempit gitu loh. Benar-benar sempit. Makanya Allah katakan, Wallahu wasi'. Allah maha luas. Dan Allah mampu meluaskan jiwa Anda. Meluaskan hati Anda. Sehingga kayak nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nggak ada pengaruh. Jadi dibully nggak dibully biasa aja. Luas gitu loh. Jalan biasa. Adapun kalau kenapa syaratnya apa? Cinta sama Allah, bergantung sama Allah, dan harus yakin bahwa apapun itu nggak akan merubah takdir kita. Makanya orang-orang yang beriman atau yang Allah luaskan dadanya itu datang tuh cuek aja. Dan dia nggak sombong sama orang. Dia tebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Bahkan ketika ketemu dengan orang yang ngebully dia, mungkin di sosial media, itu dia santai gitu. Assalamualaikum Pak. Bahkan bisa jadi yang bully itu yang pucet gitu. Atau sebel gitu kan, orang hasad kan pucet-pucet atau yang nggak nyaman. Kalau kita hasad gimana sih? Kan nggak enak hidup. Dianya yang diomongin, dicaci maki, yang difitnah, santai aja. Bahkan bisa negor, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kok pucat banget? Kayaknya ada mikirin sesuatu deh. Kan, ya. Dan dia lagi mikirin kita. Nih orang dasar ini. Santai gitu. Yang ribet justru yang ngomongin. Karena orang kalau ngomongin orang jauh dari Allah. Masa Allah ridho sama orang yang suka gibah? Mana ada dalilnya Allah ridho sama orang suka gibah, ridho sama orang suka fitnah? Mereka hidup itu sempit. Makanya sempit atau enggak itu bukan pada saat diomongin orang atau tidak. Kita sempit ketika hati kita tidak diluaskan sama Allah. Dan kita hidup plong ketika hati kita diluaskan sama Allah. Itu poinnya. Dan makanya jadilah orang yang ikhlas. Makanya penuntut ilmu yang benar-benar menjalankan, itu hidupnya tenang, lapang, nyaman. Kenapa? Karena hatinya dilapangkan sama Allah. Diluaskan sama Allah SWT. Dan itu bisa. Lihat Nabi SAW. Dibully 13 tahun. Tetap baik sama A, baik sama B, baik sama C, baik sama D. Gak ada isu. Lihat hati manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam yang dilapangkan sama Allah. Ketika berhasil menguasai kota Mekah, gak ada dendam. Diriwayatkan Nabi SAW mengatakan, idhabu wa antum talaqa. Silahkan pulang ke rumah kalian. Kalian bebas. Saya gak otak-atik. Padahal kalau beliau mau balas dendam bisa pada hari itu. Beliau mau bunuh mereka bisa pada saat itu. Beliau mau siksa mereka bisa pada saat itu. Tapi hati beliau lapang. Idhabu wa antum talaqa. Pulanglah. Kalian bebas. Itu yang kita cari dalam hidup. Dan syaratnya nggak boleh riya. Karena riya itu satu paket dengan galau ketika dicela. Kalau kita riya, otomatis kita akan galau kalau dicela. Itu satu paket. Orang yang senang dipuji, maka akan hancur ketika dicela. Kalau ingin tegar ketika dicela, jangan senang dipuji orang. Jangan senang dipuji orang. Itu satu paket. Karena masalahnya sama, akarnya sama. Hati ini terpaut kepada makhluk, itu poinnya. Dan ingin kedudukan di tengah-tengah manusia. Sekali lagi, ini bukan tentang punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Ini tentang motif. Bedakan antara motif ingin punya kedudukan di tengah manusia dengan orang yang dengan orang yang punya kedudukan di tengah manusia, padahal dia nggak punya motif sama sekali untuk itu. Yang jadi masalah adalah motif ingin punya kedudukan di tengah-tengah manusia sehingga hati terpaut dengan manusia. Nabi SAW itu nggak punya ambisi, punya kedudukan di tengah-tengah manusia, nggak ada. Justru karena keikhlasannya beliau menjadi orang terbaik di tengah-tengah manusia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala nggak punya motif jadi penguasanya manusia.
dan punya kedudukan, enggak. Tapi dengan kejujuran, keikhlasannya, beliau jadi orang nomor satu di tengah-tengah manusia. Semua demikian. Kalau kita nggak punya motif itu, Allah akan kasih jalan. Makanya kata para ulama, man kariha syuhra ishtahara. Barang siapa yang membenci popularitas, justru dia akan populer nantinya. Allah akan buat jalan dia angkat. Dan itulah para ulama. Itu para ulama. Ibnu Mubarak diriwayatkan ketika berjuang di jalan Allah, itu beliau pakai, bahasa kita pakai masker sekarang. Diriwayatkan demikian. Pakai masker. Suatu ketika maskernya, orang kan kepo nih, jago banget nih orang, siapa sih? Akhirnya disingkap penutup wajahnya. Akhirnya ketahuan Ibnu Mubarak gitu loh. Hadirin, kalau hadirin di posisi Ibnu Mubarak, perasaannya gimana? Alhamdulillah. Emang momentum itu selalu akan hadir kalau orang itu sabar. Akhirnya itu wawancara. Ibnu Mubarak mengatakan, innaka mimman yushanni alayya. Engkau baru saja melakukan hal buruk kepada saya. Allahu Akbar. Tapi ketika Allah takdirkan beliau terkenal dan punya kedudukan, sampai hari ini kita tahu itu Ibnu Mubarak. Jadi beliau rahimahullah pakai masker biar apa? Biar tidak diketahui sepak terjangnya yang begitu memukau pada saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir mengatakan abad ke-15 ini, malam ini kita bicarakan bagaimana hebatnya beliau. Itu fakta. Itu nggak bisa diotak-atik. Kalau justru itu caranya. Ini baru. Nggak senang gitu. Marah. Uwais Al-Qarni ketika terkenal pindah rumah. Kita tahu dalam hadis, pindah rumah, pergi, terkenal bahwa beliau wali Allah SWT. Doa beliau diijabah. Umar minta doa dari beliau. Begitu pindah rumah, gak mau. Jadi ulama itu sampai di posisi pindah rumah karena takut dipuji. Bayangkan, pernah gak kita pindah rumah gara-gara itu, hadirin? Ya Allah, kita kan pindah rumah karena banjir, nggak bayar, terus segala macam, kan gitu. Jauh banget, jomplang gitu loh kita tuh. Nah, sama-sama. Ilaman rahimah robo, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Itu mereka pindah gara-gara itu, hilang udah. Ini real gitu. Kenapa? Karena ngejagain itu tadi. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Waktu telah habis, semoga kita diberikan keikhlasan dan dijaga dari sifat riya, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu bermanfaat, dan evaluasi diri kita, hadirin, karena penyakit ini sangat menakutkan, dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang menodai keikhlasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari yang lebih berkah, awali dengan sedekah. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk mengejar keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita. Sampaikan sedekah terbaik kita mulai dari yang terdekat seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Ayo, terus kejar keberkahan dan pahala penuh bersedekah dengan mendukung ragam aktivitas Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui